and gentlemen, we have just landed at Tim nasional itu kita harus punya 2x11 tim yang punya standar yang sama. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Sebanyak 2 pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot, berangkat bareng ke Irak. Mereka pun siap mengantar timnas Indonesia menang atas Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Irak, Kamis, 16 November 2023, pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan di laman resmi PSSI, skuad timnas Indonesia berkumpul di Jakarta pada Sabtu 11 November 2023 siang waktu Indonesia Barat. Pada malam harinya, Mark Klok dan kawan-kawan bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Irak dengan rute perjalanan Jakarta menuju transit di Dubai, lalu ke kota Basra menggunakan pesawat Fly Emirates. Demi bela timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot rela istirahat di tempat tidur tingkat. Demi memperkuat timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot rela istirahat di tempat tidur tingkat. Hal itu diketahui dalam unggahan terbaru yang disampaikan Sandy Walsh di akun Instagramnya, Sandy Walsh. Sekadar diketahui, Sandy Walsh dan Elkan Bagot merupakan 2 dari 25 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia pada 16 dan 21 November 2023, sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bermain di markas Irak, Stadion Internasional Basra pada 16 November 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada 21 November 2023 pukul 18 WIB, timnas Indonesia akan bermain di markas Filipina. Sekira 16 pemain timnas Indonesia sudah tiba di Basra, Irak pada Minggu 12 November 2023 sore waktu Indonesia Barat. Sementara itu, 9 pemain lainnya yang mayoritas pemain abroad, akan tiba di Basra pada hari ini, Senin, 13 November 2023. Dari 9 pemain yang belum bergabung dengan skuad timnas Indonesia, 2 diantaranya Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Sekira 12 jam yang lalu, keduanya diketahui berada di London Heathrow Airport yang berada di kota London, Inggris. Kemudian 2 jam yang lalu, Sandy Walsh mengunggah foto sedang berada di kamar dengan Elkan Bagot. Ia menulis caption bahwa dirinya dan Elkan Bagot harus melakukan transit selama 7 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Basra. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung gelar latihan. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung gelar latihan. Hal ini sebagai persiapan skuad Garuda jelang menghadapi Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Irak, Kamis, 16 November 2023, pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 27 pemain terbaiknya untuk melawan Singa Mesopotamia. Di antaranya ada pemain-pemain langganan yang masuk skuad Shin Tae-yong seperti Mark Klok, Rizky Ridho, hingga Witan Sulaiman. Selain itu ada 8 pemain abroad yakni Asnawi Mangkualam, Jo6 Dragons, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Sandy Walsh, Cafe Mechelen, Jordi Amat, Johor Darul Teazim, Shine Patinama, Viking FK, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Rombongan skuad timnas Indonesia yang berangkat dari Jakarta terdiri dari 14 pemain. Untuk pemain abroad yang bermain di Eropa dan Asia langsung bergabung ke Irak. Khusus untuk Jordi Amat telah tiba Basra sejak kemarin.
Akibat jadwal liga yang berbeda, pasukan Shin Tae-yong tidak semuanya bisa berangkat bersama-sama. Sedangkan skuad timnas Indonesia yang terbang dari Jakarta pun dijadwalkan tiba di Basra, Irak pada Minggu, 12 November 2023, pagi dan sore harinya waktu setempat langsung latihan. Perjalanan kami cukup panjang dan jauh, kondisi pemain baik-baik saja. Saat ini tidak semua pemain kumpul, jadi secara detail, bagaimana kondisi semua pemain, saya belum dapat mengatakannya. Dari Jakarta saya membawa 14 pemain, jadi nanti ada 3 hari ke depan, sisanya akan datang di 3 hari itu, kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI. Latihan perdana akan berlangsung sore hari ini, kemarin, jelasnya. Sementara menurut laporan akun Instagram Football Indonesia, sebagian pasukan Shin Tae-yong langsung menggelar latihan setibanya di Irak. Pemain abroad seperti Sadil Ramdhani dan Jordi Amat pun sudah gabung ke skuad timnas Indonesia. Sedangkan Sandy Walsh, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam sedang dalam perjalanan. Kemudian Shane Patinama dan Rafael Struijk hari ini baru terbang ke Irak. Lalu Elkan Bagot ada kabarnya. Di atas kertas, timnas Irak lebih diunggulkan untuk memenangkan laga kontra timnas Indonesia. Sebab, dari segi peringkat di ranking FIFA, Irak menduduki peringkat 68 dunia, sedangkan timnas Indonesia berada jauh di ranking 145 dunia. Timnas Indonesia memulai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam beberapa hari ke depan. Tim besutan Shin Tae-yong itu menjalani 2 laga tandang melawan Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November. Sebanyak 27 pemain sudah masuk dalam daftar panggil. Belakangan makin banyak pemain naturalisasi yang jadi andalan timnas Indonesia di setiap lini. Apalagi di lini belakang. Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Patinama kembali dipanggil. Begitu juga pemain keturunan, Elkan Bagot, namun, masih ada beberapa pemain pribumi yang masih terselip, terutama posisi bek tengah. Ada 3 nama dipanggil Shin Tae-yong. Mereka tampil apik di Beri Liga 1, tetapi seperti apa peluang mereka untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jika Shin Tae-yong memakai formasi 3 pemain belakang, masih ada kesempatan bagi mereka untuk tampil, terutama untuk laga melawan Filipina. Saat lawan Irak, diprediksi timnas Indonesia lebih banyak menurunkan pemain naturalisasi dan keturunan, mengingat kualitas Irak di atas Indonesia. Berikut ulasan 3 bek pribumi yang masuk daftar panggil kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu yang menarik, di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam, Rizky Ridho selalu jadi pilihan utama. Tak hanya disiplin mengawal pertahanan, dia juga mencetak 2 gol dari total 12 gol yang bersarang di gawang Brunei Darussalam. Gol itu diciptakannya saat bermain dalam 2 laga, baik di kandang Indonesia maupun Brunei. Jika turun dengan 3 stopper, kans Rizky Ridho jadi starter sangat besar. Biasanya dia bermain bersama Jordi Amat dan Elkan Bagot. Pemain jebolan Persebaya Surabaya ini juga sudah mengenal karakter bermain 2 rekannya itu. Apalagi dengan Elkan, di mana keduanya sudah main bersama di level kelompok usia. Minggu dini hari WIB, timnas Indonesia berangkat ke Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2023, berkekuatan 26 pemain. Di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia juga melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana update-nya? Bola.com bertanya kepada Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, terkait kabar terbaru dari timnas Indonesia, dalam konferensi pers di Media Center Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Sabtu, 11 November 2023. Malam waktu Indonesia Barat, Indra Syafri meminta pertanyaan itu untuk ditujukan kepada asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Saya belum cek. Baru mau menghubungi Nova. Coba langsung bertanya ke Nova, ujarnya. Ketika dikontak Bola.com pada Jumat, 11 November 2023, malam WIB, Nova memberikan perkembangan terkini perihal persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Nova mengatakan bahwa timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada Minggu, 12 November 2023, dini hari WIB dengan berkekuatan 16 pemain. Sebelumnya, PSSI mengumumkan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 nama untuk melawan timnas Irak dan timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kemana pemain lainnya? Nova mengungkapkan bahwa 2 pemain akan menyusul timnas Indonesia pada Minggu, 12 November 2023, setelah membela klubnya di Beri Liga 1 2023-2024. Ada 8 pemain abroad di timnas Indonesia. Kedelapannya ialah Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, Sandy Walsh di Belgia, Jordi Amat dan Sadil Ramdhani di Malaysia, Shane Patinama di Norwegia, Rafael Struijk di Belanda, dan Elkan Bagot di Inggris. Erick Thohir soal naturalisasi penyerang keturunan untuk timnas Indonesia, mudah-mudahan 2 minggu lagi ada kabar bagus. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal naturalisasi penyerang keturunan untuk timnas Indonesia. Dia menyebut semoga dalam waktu 2 minggu ke depan ada kabar baik yang bisa diberikan terkait sosok penyerang keturunan itu. Sebelumnya, PSSI melalui Ketua Umum, Erick Thohir, mengungkapkan rencana menambah amunisi timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan untuk sektor gelandang dan penyerang. Namun, nama pemain tersebut masih menjadi teka-teki, sejumlah nama pemain pun disebut jadi kandidat kuat yang akan dinaturalisasi. Di antaranya, ada Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Delano Ladan, hingga Ilyas Alhaf. Terkait rumor kandidat pemain naturalisasi itu, Erick Thohir pun memberi komentar. Erick masih enggan menjawab perihal nama pemain yang akan dinaturalisasi karena prosesnya masih sebatas pendekatan. Meski demikian, Erick berharap pengumuman naturalisasi bisa diumumkan 2 minggu lagi. Diharapkan, proses pendekatan berjalan lancar agar rasa penasaran publik sepak bola tanah air bisa terpenuhi. Saya belum tahu nama itu, yang dirumorkan, yang pasti kalau salaman sama saya baru itu benar, kalau yang belum salaman jangan percaya dulu, kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal. Indonesia. Kita akan terus adakan pendekatan, kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang, mudah-mudahan 2 minggu ada kabar bagus, lanjutnya. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, sudah memberi bocoran perihal pemain naturalisasi anyar. Menurutnya, calon penyerang baru timnas Indonesia berusia sekira 23-27 tahun. Pemain itu pun tampil reguler bersama klub Eropa. Dari Eropa. Mudanya bukan muda banget, tapi sudah matang. Ya, usia 23-27 tahun. Senior lah, tapi masih muda, ujar Arya. Pastinya, ada sejumlah pemain keturunan yang kini sedang dalam tahap proses naturalisasi. Salah satunya Justin Hubner.